Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang mau menutup doa? Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Mohon maafnya berat dibuka memberi salam. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang tenaga awal ya. Kemarin sebetulnya adalah pendapatan kesenjangan ekonomi. Bahkan kita sedikit mengulik mengapa ada demonstrasi. Mengapa ada demonstrasi? Karena antara pemberi kerja dengan yang bekerja adalah ada kesenjangan. Baik, kita mulai ke materi berikutnya, yaitu oke, kita lihat sebelum saya mulai pembelajaran, saya mau absen dulu. Ada yang dispensasi maksudnya. Siapa yang akan masuk? Siapa? Wahyu Muhammad dan Setiawan. Maaf, ini kita anggap karena maaf rusak ya. Jadi kita anggap cuti. Kemudian Wahyu kenapa? Khusus untuk. Oke, terus siapa? Davis. Davis itu Muhammad atau Dafa Hafiz? Kenapa? Ispen. Ispen apa? Oh, Epical terus? Gloria Natali Sofilahe. Apa ini? Ispen juga. Terus? Ini ada nilai kalian. Ada yang belum ikut nilai ini? Belum ulangan, mungkin nanti aja ya. Ini masih ada minggu, tapi minggu terakhir cuma besok ya. Berarti besok insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Sudah cukup? Belum apa? Moderat. Di ini. Terus sama? Iska Poster. Seni. Ya, cukup. Jadi yang ada di sini, baik, sehat semua. Kita lanjut di materinya. Oke, tenaga kerja. Oke, siapa yang sudah kerja? Ada yang sudah kerja tambahan? Di rumah gimana? Ada yang kerja? Coba siapa yang angkat tangan menceritakan di rumahnya seperti apa? Komposisi di rumah. Kalau kerja? Ibu? Ibu kerja? Apakah ada ibu yang tidak kerja? Ada. Angkat tangan. Ibu yang tidak kerja. Oke. Apakah dia pengangguran? Oke, selanjutnya nanti kita lihat ya, apakah pengangguran atau tidak. Oke, kita lihat. Iya Pak. Kalau ini dia nanti di belakang.
mesinnya. Baik, coba kita lihat, perhatikan dulu gambar ini. Apa yang kamu bisa tahu dari gambar ini? Gambar pertama yaitu siapa yang angkat tangan? Angkat tangan dulu. Kalau saya biasanya kalau angkat tangan bertanya ada apa? Sekarang Pak, nanti di scan, di foto, dimasukin di itu Siapa LMS. yang jawab gambar pertama? Tentang apa? yang kalau sekali itu dapat kerja itu udah biasa kayak udah kerja dia. Kalau di Indo itu belum dapat kerja di pekerjaan. Kalau yang di saya itu udah dapat kerja. Nah ini akan kita pelajari. Nah ya udah, tepuk tangan dulu. Ini ketenaga kerjaan. Ini pengangguran. Ini sistem upah. Yang akan dipelajari dalam ketenaga kerjaan, tujuan pertama adalah poin ada. Lihat, jadi ini akan belajar murid mampu menjelaskan pengertian ketenaga kerjaan, kemudian tenaga kerja, angkatan kerja, dan juga angkatan kerja. Jangan bisa nanti. Oke, kemudian bagaimana sih caranya data statistiknya? Dan nanti kalian bisa lihat di DDS. Oke ya. Kemudian murid mampu mengidentifikasi berbagai jenis pengangguran. Kalian tahu pengangguran di sekeliling rumah kamu. Nanti kalian menjadi proyek, tolong di akhir asesmen nanti ujiannya mungkin adalah PJBL ya, project based learning. Jadi kalian wawancara apa sih jenis pengangguran, kemudian faktornya apa, dampaknya bagaimana, solusinya bagaimana, aspirasi kalian untuk pemerintah bagaimana. Jadi ya. Oke. Selanjutnya adalah ini dimensi yang akan saya kalian dapat itu pertama ketuhanan yang maha dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha iman. Oke, bukan dua lagi. Punya apa? Pak? Ya Yesus Tuhan baik ya. Oke. Yang Islam tadi baca Al-Quran surat apa? Ayat berapa? Sampai berapa? Oke. Penalaran kritis. Jadi kalian juga harus menalar kritis, di mana tidak semuanya itu pengangguran menjudge orang dasar males. Tidak seperti itu. Mungkin ada faktor-faktor lain. Kemudian bagaimana kalian berkolaborasi dengan kelompok kalian. Saya sengaja membuat kelompok kalian sebelum tadi masuk supaya mempercepat waktu, meningkat waktu ya. Kemudian berkeluarga negara dan komunikasi. Salah satunya adalah bertanya atau menjawab, kalian sudah bisa. Gitu ya. Nah, apa sih yang ingin juga capai di sini? Di tas pelajaran pertama adalah sosiologi. Belajar sosiologi nggak pasti? Iya. Nggak belajar? Nggak ada materi pilihannya? Kelas 10 itu ya, memahami dampak sosial dari pengangguran. Pengangguran kira-kira stres nggak kalau nggak kerja? Apalagi dampak sosialnya? Tadi kenapa? Ditolak cintanya nggak? Ya matematika apa hubungannya matematika dengan ketenaga kerjaan? Menghitung gaji, upah ya, sistem upah. Indonesia bagus nggak sistem upahnya? DKI berapa sistem upah UMR? Nanti kita pertemuan selanjutnya akan belajar sistem upah, menurut Lisel, menurut Adam Smith dan sebagainya. Bagaimanakah mereka? 5 juta UMR itu untuk siapa? Sedangkan dia punya anak 3, punya istri, mungkin neneknya, kakeknya harus membiayai 5 juta. Apakah layak? Itu kita lihat besok ya. Kemudian geografi. Apa ini? Menganalisis sebaran tenaga kerja. Yang banyak tenaga kerja di Pulau Jawa ya? Yang banyak pengangguran juga Pulau Jawa ya? Kemudian informatika di sini kalian
warga negara di Indonesia jelas. Maksudnya RI berapa? Ketukangan Utara. Iya. Tangerang Selatan. Ada di Tangerang Utara. Ketukangan Utara ada. Baik, selanjutnya adalah tes dulu boleh? Oke, siapkan takutnya. Tenaga kerja. Ya, boleh. Udah ya? 27. Oke, kita langsung. dimensi lulusan apa dimensi lulusan Tadi tuh apa aja? Yang di depan tadi tuh ada dimunculin dia 5 dimunculin. Saya juga nggak masuk, tapi ada tadi. iya enggak duduk dingin Masih ada yang salah? ini pada mau kabut ya Masih ada yang salah? Ibu rumah tangga tadi pada awal bukan? belum disebut tujuan Tujuan pembelajaran ada? Ada. ditayangin Iya, ditayangin juga. Silakan sore-sore. Nggak ngerti ya Bapak? Hah? Yang merah 80%, yang biru 50%. Total menurut 100.000 dalam Bapak. Ini fokusnya berapa persen? Ini fokus baru tapi banyak. banyak ini soal Silakan cari tingkat partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja
220 riba. Jumlah penduduk 200 riba. Penduduk luar kerja 60 ribu. Oke, nanti saya jelasin. Oke, jadi yang bekerja dan mencari pekerjaan. Ada pengangguran fiksional, mencari kerja atau pengangguran, pengangguran struktural, pengangguran musibah, dan pengangguran siklis. Oke, nanti kalian silakan cari, boleh kalau kalian ada masalah sih boleh silakan pakai handphone, asalkan ada satu masalah klinik yang disebabkan ML. Oke, ya, dan lain-lainnya. Oke, kemudian bekerja. Bekerja itu apa? Dari itu menghasilkan atau produktivitas. Oke, kita lihat. Silakan kerjakan seperti apa. Saya kasih waktu 10 menit. Di situ aja nanti saya tanya siapa yang angkat tangan dulu. Saya kasih satu orangnya 2 poin. Silakan. Kalau yang nggak ngerti, silakan angkat tangan saya sini. Silakan. Rumus dulu cari dependency ratio dari rumus siapa? Kemudian cari CPAK itu apa? Cari tingkat pengangguran bagaimana? Memang terbaca sampai belakang? Sufyan, baca nggak? Baca. Membaca? Harap. Baca? Tidak, mas saya masuk berapa baca? Oh. Ada tadi di tadi rumus dia lah. Nah itu yang tidak tanda-tandanya apa? Yang ketemu belum ada nggak? Belum ada nggak? Belum ada nggak? Nah ada nggak belum? Penduduk baru saya belum ada nggak? Nggak ada. Caranya mencari kok gimana? Oke, jadi cara mencari penduduk kan dibagi dua, bisa kerja, penduduk baru kerja. Jadi kamu sudah ketemu penduduk baru kerja, kita belum bisa kerja. Oke, baru kamu kerja. Keren, Santo. Sana DL apa? DL, dependency ratio. Nggak tahu. DL itu isinya dibagi belum tahu. Penduduk luar kerja. Ini yang ada keterangannya. Belum. Cari kok bagaimana? Tadi dimension penduduk dibagi dua. Apa semangat? Mungkin penduduk dibagi dua. Sini sebelah sini penduduk usia kerja, ini penduduk luar usia kerja. Berarti kalau sudah ketemu penduduk luar usia kerja dan penduduk luar usia kerja, belum bisa kerja. Ya kan? Jadi nanti rumusnya belum dibagi dua, sudah ketemu. Nah itu dibagi dua kan kerja dan angkatan kerja. Angkatan kerja berapa? Di sana angkatan kerja ada nggak? Ada nggak? Adanya apa? Bukan angkatan bukan. Dan penduduk usia kerja udah ketemu berapa? Dikurangi bukan angkatan kerja, tetaplah angkatan kerja kan? Berarti angka, berarti kalau nilai angka berarti angka dari penduduk usia kerja. Angka pertumbuhan lanjutkan. Ya,
Oh, angkatan kerja. Pertama itu penduduk. Penduduk dibagi dua. Yaitu penduduk dibagi dua apa saja? Angkatan kerja, bukan angkatan kerja. Usia kerja dan bukan usia kerja kan? Yang diketahui apa? Maaf, saya katakan teman-teman. Nggak perlu baca. Nah, berarti mencari PUK bagaimana? Penduduk dikurangi PLUK. Itu kan baru ketemu PUK kan? Oke, sekarang PUK itu dibagi dua lagi. Apa tadi? PUK angkatan kerja, bukan angkatan kerja. Nah, yang diketahui di sana apa? Ketemu angkatan kerja tadi berapa? Usia kerja berapa tadi? No, maaf, saya nggak kelihatan. Itu kan jumlah penduduk berapa? 200 jiwa, 200 ribu. Terus jumlahnya apa? Pluknya berapa? 20% dari 200? Berapa? 2 kali 2, 4. Berarti berapa? 40. Berarti pluknya berapa? 40. No, itu kan baru pluk. 20% kali 200. Berarti 40.000 jiwa. Iya enggak? Berarti pluknya berarti 200 kurangi 40 berapa? Apa? Lah kok beneran? Maksudnya 200 kurangi 40? Berapa Win? 160 itu PUK. Ini berarti udah PUK. 160. Sekarang PUK itu dibagi dua, yaitu angkatan dan bukan angkatan kan? Iya. Yang diketahui apa di sana? Bukan angkatan. Bukan, berarti angkatan kerjanya berapa? PUK dikurangi bukan. PUK dikurangi 160 dikurangi 25% dikali 200 dulu ya. Kan kalian mencari bukan angkatan kerja dulu 25% kali 160 berapa? Itu kan? Baru nanti kalau angkatan kerjanya udah ketemu dikurangi. Tidak ketemu angkatan kerja. Oke. Kemudian nanti pengangguran berarti apa? Jumlah pengangguran dibagi PUK. Oke? Iya. Udah ketemu? Oke, nggak apa-apa. Yo. Oke. Cukup kelompok satu lagi di depan. Oke. Mau nyoba silakan. Depan. Ya silakan. Cepetan. Ya. Kalau dari nanti satu-satu ya. Saya tulis sekarang. Oke. Dari apa tambah kita? Ya. Oke. Jam ke-6 dimulai. Tabungan kampus memandang silis adalah perundingan psikologis. Kemarin adanya Retno ya. Iya. Sini udah pada ya. Ada untuk nelayan. Kacamata ada. Iya kayaknya. Kasihan. Kira-kira mana ini? Tadi masalah apa? Nanti udah mulai kebanyakan kan orang keluarga. Ya kalau untuk kemarin mau ke sana, selamat gitu kan. Dia nggak jadi mentari ya? Ya sekarang Tapi kan. ke sana kan. Kalau wanita Bika kan suaminya masih saudara. Tapi kan masih saudara. Oh gitu ya. Iya, baru tahu. Jadi buat kan suaminya Rahmat tuh bilang dulu. Nah, Rahmat itu masih sepupuan sama dia. Sebelumnya. Saya rasa satu kampung ya. Ingat ya matematikanya ya. Satu kampung kan saudara semua. Bisa nggak matematikanya? Setengah bagi dua berapa? Setengah bagi dua satu. Udah ketemu mau siap sehari kemarin hari ini misalnya. 4. Udah siap-siap. Dadak berarti. Aku punya roti setengah. Nggak tahu juga. Pasti nggak. Berarti enggak.
Aku udah siap-siap dulu bantuin Kalau 2 dibagi setengah, buat satu sekalian. bukan ekonomi yang susah ternyata ya. Kemarin waktu kelas 10 sudah saya tes simulasi ya. Ingat dong, nanti semester genap kalian sudah belajar akuntansi. Jadi udah harus ngitung uang, udah biasa. Oke. Oke, tempe tadi rumusnya adalah pengangguran dibagi angkatan kerja. Ya, nanti saya dari sini ya. Luk-nya 20% ya. 240 maka luk-nya 160. Berarti dependensi rasionya adalah 40 luk dibagi luk jadi 160 jadi 25%. Oke. Tepuk tangan dong. Ini yang kedua mencari apa? DPAK berarti apa? Rumusnya apa? Yang diketahui apa? Apa contohnya tadi? Pelajaran belum ya? Kayaknya belum ada ya? Ada tadi ditampilin. Nah, dengan yang dengan pelajaran lain bukan? Ini kan pemikiran pembelajaran dan kelompok. Tapi saya belum Ibu dari mana? Angkatan kerja benar nggak di sini 120? Benar ya? Answer. Nanti nanti saya nilainya. Baik, kita lanjutkan. Apa itu tenaga kerja? Apa itu tenaga kerja? Seseorang yang siap memasuki lapangan pekerja. Kalian sudah siap belum? Kenapa belum siap? Tadi usia kerja itu umur berapa ya? 15. Kalian pernah lihat nggak anak umur 9 tahun sudah bekerja? Itu disebut kerja apa? Tenaga kerja di bawah umur usia kerja. Tapi menghasilkan seperti selebriti ada kecil ya. Dulu zamannya dulu Joshua. Ini zamannya juga. Ya, pokoknya benar. Oke, Cipung. Oh, Cipung. Oh, sekarang zaman Cipung. Baik, tenaga kerja dibagi 3, yaitu Oke. Pak Sabto apa? Kenapa tenaga kerja? Karena sebelum memasuki pekerjaan saya melakukan pendidikan dulu. Oke. Sedangkan orang yang sebelum masuk pekerjaan dia berlatih dulu, kursus dulu, training dulu. Berarti dia contohnya sopir apa sopir? Terlatih atau tidak terdidik tidak terlatih? Kalau yang tidak terdidik tidak terlatih? Jalanan sampah, kuli, babysitter, terlatih ya ada ya? Oke, lanjut. Nah, ketenaga kerjaan adalah apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, maaf, siapa yang mau menjelaskan arti itu sebelum, selama, dan sesudah. Kita harus belajar nanti di pertemuan berikutnya kita belajar IPM. Apa IPM? Indeks Pembangunan Manusia.
apakah manusia di Jakarta, tenaga kerja di Jakarta termasuk berkualitas bagus? Kita lihat di situ. Siapa yang mau angkat tangan bahwa ketenaga kerjaan itu adalah membahas adalah tenaga kerja sebelum, selama, sesudah. Kalau sebelum itu sudah kerja belum? Ya, belum. Kalau selama berarti apa? Biasanya. Kalau sesudah apa? Biasanya apa? Pensiun. Apakah diperhatikan ya pensiunnya gitu ya? Kalau sebelum bagaimana? Bagaimana cara merekrutnya, HRD, ya kan? Apa spesialisasi yang diperlukan? Kemudian lulusan apa? Kompetensinya apa? Kemudian selama bagaimana selama? Menempatkannya sesuai dengan kriteria. Kemudian kadang-kadang supaya tidak jadul atau update, biasanya ada training itu ya, pelatihan. Oke, itu. Pak Sabta juga pelatihan. Nah ini sedang pelatihan, berarti saya sedang selamat. Oke. Belajar sama itu Pak. Ini ya. Oke. Konsep ketenaga kerjaan, pemberi kerja dan pekerja. Nah ini Indonesia itu bermasalah nggak sih? Ada masalah nggak dalam ketenaga kerjaan di Indonesia? Apa indikasinya? Ayo harus kritis. Apa indikasi bahwa kalian ngomong Indonesia masih ada masalah di ketenaga kerjaan? Tangan-tangan ya. Nanti hitung aja berapa kali. Indonesia. Apa? Banyak yang lebih memilih beli di online daripada Oke, itu masalah? Apa masalahnya? keseimbangan. Oh, ketidakseimbangan. Sekarang beralih ya? Iya. Akhirnya apa masalahnya dia apa? Kalau misalnya kayak Tanah Abang, Contohnya kasus apa? Tanah Abang, Banyak PHK di Tokopedia ya, Gojek ya. Oke, karena pengantar-pengantarnya. Jadi kemarin Tokopedia sebenarnya sih, maaf saya bukan promosi, saya nggak ada kata-kata. Contoh itu. Jadi kemudian banyak di Tanah Abang, kamu contoh Tanah Abang daripada panas-panas di sana mendingan. Oke, kita lihat. Ini pengangguran. Iya. Kemudian yang sudah mencari pekerjaan mempersiapkan usaha kerja. Oke, asisten boleh? Anda berdiri. Kan panas. Kalian harus tepuk tangan ya. Bisa tepuk tangan? Coba menyanyikan kalau kau suka hati. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Bagus banget, ulangi. Kalau kau suka hati.
unemployment. Pengangguran terbuka dan pengangguran tak kentara atau discretionary unemployment. Biasanya pengangguran tak kentara itu yang banyak. Maaf saya minta tolong searching Google. Berapakah jam normal kerja per minggu dan per hari? Coba cari menurut tenaga kerjaan berapa? 8 jam. Kalau per minggu 7 jam. 35 sampai 40. Asakor kerja dari jam setengah 6 sampai jam 9 berapa jam? Ini pasti ini. Pernah kalian tahu di pedesaan petani itu kerja sehari cuma 2 jam? Berarti kira-kira di pengangguran atau tenaga kerja? Pekerja atau pengangguran? Sebenarnya ini bisa masuk pekerja dan pengangguran tak. Ada dinamakan juga setengah pengangguran. Kebanyakan itu di Indonesia adalah setengah pengangguran. Pak, tanya, saya YouTuber, gaji saya cuma seminggu cuma 100 juta. Nah itu pengangguran nggak Pak? Ya kan di sini ada hasilnya mungkin. Ya, jadi setengah pengangguran, ya kan? Jadi jam kerja, dari hasil dan jenis pekerja. Contoh, seorang dokter dia gelar dokter sarjana S1 bahkan mungkin S2 spesialis, dia jualan bakso, ya kan? Berarti tidak live and engage, maka jenis pekerjaannya mestinya dia kalau bekerja maksimalkan dia adalah lebih tinggi dari pendapatan tukang bakso, ya kan? Tetapi dia memenuhi. Oke, jadi itu termasuk adalah kemudian struktural. Siapa yang mau menjawab apa pengangguran struktural? Mencari struktur. Apa bedanya zaman Presiden Soeharto dengan zaman Presiden Prabowo? Struktur ekonominya. Ya, contoh. Struktur ekonomi benar-benar strukturnya. Kenal namanya pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dulu ada namanya GBHN. Ada? PKN-nya apa sekarang? Kan tadi masalah PKN juga ya. Oke. Di situ struktur perekonomiannya berubah. Zaman Soeharto menitik beratkan pada pertanian. Masih ingat? Iya. Ternyata petani-petani banyak nganggur karena lahannya sudah dijamin dari industri. Ya kan? Sedangkan dia harus bertani jasa kan bertani. Ternyata lahannya sudah diganti dengan industri. Makanya dia nganggur. Berarti pengangguran karena struktural. Nanti masalahnya juga dengan teknologi. Oke, friksional. Contohnya apa? Orang pilih-pilih dia. Saya tidak nyaman kerja sini. Selama dia keluar sambil menunggu kerja terus itu pengangguran friksional. Oke. Pengangguran siklis atau konjungtur, jangan sekali lagi gantian. Gantian, ayo jawab. Ayo. Jangan berdiam. Jangan kayak bahasa apa berdiam. Ya. Karena terjadi PHK konjungtur itu apa sih kayak gini deh. Ini garis tren. Dimana di sini industri lagi boom, turun, naik, turun lagi. Nah, di sini adalah titik peak atau di mana gunung ikan. Ya kan? Di sini adalah boom, panen-panennya jaya. Mulai nambah cabang, mulai tenaga kerja nambah. Berarti pengangguran di mana? Di sini. Oke ya. Di sini masih sedikit-sedikit lah. Dari karyawannya 12, kali 2, ya. Harus ada integrasi kurang banyak. Sampai membuktikan udah kurang semua. Oke. Musiman, siapa yang tahu? Ya, silakan. Musiman itu jadi penganggurannya menjadi
Baca berapa kali? Banyak kali ya. Oke, musim. Oke, contoh. Artis aja ada musimnya. Musim terkenal dan musim tidak terkenal. Dan musim tidak terkenal dia nganggur, malah dipakai, gitu ya. Siapa musim? Masa ngomongnya? Oke, ini adalah musiman. Jadi ada ojek payung. Ojek payung biasanya lakunya di apa? Kalau musim panas dia ngapain? Oh, jangan es, itu solusi ya. Sekarang konten. Ya, siapa nama musim? Buat Jonathan. Kita lanjutkan. Kita kemarin nyari nggak ada Pak. Beda juga sama Ya akademik nggak ada. Tadi belum. Apa konten? Motivasinya motivasi. kalau saya dari 50 Ada apa? Kalau saya nggak bukan Kan dapurnya depan sekolah. dengan senang hati semangat saya diposisikan di sini. Dapurnya depan sekolah. Lumayan. Oke, kita lihat. Tadinya parkiran. Nah, itu adalah pengangguran adalah volunteer adalah pengangguran dengan sukarela tidak mau karena apa ya? Jadi ya mungkin sudah pengasihan, mungkin sudah penyelesaiannya. Oke, kemudian pengangguran sementara adalah karena jam kerja hasilnya jenis pekerja yang tidak manusia bisa saja. Oke, saya kasih waktu bisa berkomunikasi dengan sepertinya. Belum bel. Walaupun belum bel. Cukup. Itu kan kelompoknya ada 6, ada 5. Ya itu tolong kalian pikirkan identifikasi jenis-jenis pengangguran di sekitar tempat tinggal kalian. Apakah faktor-faktor pengangguran tersebut? Apa dampak pengangguran dan bagaimana solusi untuk mengatasi? Oke, ya kalian bisa dapat berapa? Oke, kita pengangguran apa di sekitar ini? Apa dampak pengangguran? Nah nanti ini maaf kalian biasanya kalau ATP seringnya kemana? Sebelum bahasa keluarga. Oke, kalau ngisi ke kartu keluarga ya. Nah, nanti kalian bisa Beda-beda warna merah, biru, hijau. kalau kalian Enggak. BPJS, Tapi oke juga sih. ada banyak dampak yang harus mengurang dan sebagainya. Kemudian faktor-faktornya apa, dampak pengurang dan solusi. Dan nanti saya bisa untuk kelompok ya, kelompok itu cuma Oke, nanti bisa saja penelitiannya. Tolong pertama kali besok presentasikan. Sebelumnya nanti kita mengatasi. Bagaimana sih caranya solusi pemerintah mengatasi dan bagaimana nanti ada BLK, badan latihan kerja, ada magang dan sebagainya, ada SMK. Kalau kalian lulus SMK kerja itu sebenarnya nggak benar. Kenapa? Karena kalian masuk SMA tujuannya kuliah. Kalau kalian kerja, harusnya kalian masuk ke SMK. Siapa yang mau kerja? Siapa yang mau kuliah? Saya. Alhamdulillah. Insya Allah. Kalau insya Allah bahasa Kristennya apa? Itu. Semoga Tuhan. Oke, ini ya untuk nanti dipresentasikan. Nah, sekarang siapa yang mau mengevaluasi, menyimpulkan apa itu ketenaga kerjaan? Ayo. Ya, mana? Ayo cepetan, angkat tangan, cepetan. Ya, siapa namanya? Zaskia, Zaskia. ketenaga kerjaan
berbicara tentang tenaga kerja dari sebelum menjadi pekerja, selama bekerja, dan menjadi pensiun, selama setelah keluar mungkin di PHK dan sebagainya. Itu adalah tenaga kerja. Oke, penduduk dibagi dua, yaitu anak-anak. Ya, coba kamu lihat ya, penduduk usia kerja berapa? 4. Kakakmu berapa? Oh maaf. Sudah nggak ada. Oke. Siapa yang mau hitung tingkat partisipasi angkatan kerja? Rumusnya? Kalau tadi lagi gantian, yang diumumin. Kamu apa tim akar? Apa ya? Sesa. Angkatan kerja dibagi jumlah penduduk dikali 100. Jumlah penduduk apa? Kesehatan. Oh, siap kerja. Oke. Kemudian bagaimana menghitung tingkat pengangguran? Ya. Artolemus. Oke. Kemudian sebutkan 3 jenis pengangguran terbuka. Besok itu